Aku bekerja sebagai pengantar makanan. Dan tanpa sengaja menggores sebuah Aston Martin edisi terbatas. Pemiliknya adalah nona muda gila yang terkenal di seluruh kota. Saat dia hendak membuatku bangkrut, dia menerima sebuah panggilan telepon. Suaranya langsung berubah menjadi lembut dan imut. Kak Hao Hao. Kepalaku sakit sekali. Selesai sudah. Akulah Kak Hao Hao itu. Dengan suara benturan yang memekakan telinga. Motor listrik kecilku. Yang menemaniku melewati hujan dan angin. Teman yang menjadi sandaran hidupku. Saat ini dalam posisi yang sangat memalukan. Mencium bodi sebuah Aston Martin ungu yang mencolok. Aku benar-benar terkejut. Otakku langsung korslet. Di telingaku yang berdengung. Hanya tersisa 4 kata putus asa. Tamatlah riwayatku. Setengah menit yang lalu. Untuk menghindari seorang anak kecil yang berlari kencang keluar dari gang, aku secara refleks membanting setang. Anak itu berhasil kuhindari, tapi aku juga benar-benar kehilangan kendali atas motor listrik kecilku. Dan meluncur lurus ke arah hantu ungu yang terparkir di pinggir jalan ini. Logo mobil megah dengan sayap terkembang di bagian depan. Memantulkan cahaya dingin di bawah sinar matahari sore. Seperti sabit malaikat maut yang tergantung di atas kepalaku. Dengan jelas memberitahuku, uang yang kamu hasilkan dari mengantar makanan seumur hidupmu mungkin tidak cukup untuk mengecat ulang mobil ini. Klik, pintu mobil terbuka. Sebuah kaki yang terbalut sutra hitam melangkah keluar, lurus dan ramping. Di kakinya ada sepasang sepatu hak tinggi hitam 10 cm yang bisa dijadikan senjata. Kemudian, seorang wanita dengan gaun ketat hitam, seperti ratu yang keluar dari malam yang gelap, berdiri di hadapanku. Wajahnya begitu cantik hingga membuat orang sesak napas. Fitur wajahnya seindah karya seni terhebat Tuhan. Tapi sedingin es Sibria. Tidak ada kehangatan sedikit pun di mata Phoenix-nya yang indah. Tatapannya seperti pisau bedah. Pertama, Tama dengan jijik menyapu wajahku yang berantakan. Lalu jatuh pada motor listrik kecilku yang sudah penyok. Dan akhirnya, terpaku pada sisi mobil sport edisi terbatas global miliknya. Pada goresan baru yang menyilaukan itu, hatiku langsung terasa dingin. Dia adalah Liu Ruyan, satu-satunya pewaris grup Liu. Di kota ini, tidak ada yang tidak tahu. Wanita cantik gila yang dikenal semua orang. Rumor tentangnya lebih menarik daripada berita keuangan. Ada yang bilang, dia sangat moody. 1 detik dia masih tersenyum padamu. Detik berikutnya, dia bisa menyiramkan kopi panas ke wajahmu. Ada juga yang bilang tindakannya aneh. Pernah karena sebuah proyek, seorang mitra kerja meliriknya beberapa kali. Dia langsung menggunakan kekuatan keluarga Liu untuk membuat perusahaan orang itu bangkrut dalam 3 hari. Orang yang menyinggungnya selalu berakhir dengan sangat buruk. Dan aku, seorang pengantar makanan yang rendah, kesalahan yang kulakukan hari ini mungkin adalah tingkat penyinggungan tertinggi. Kamu tahu mobil ini? Dia akhirnya bicara. Suaranya sama seperti wajahnya, dingin dan keras, dengan nuansa logam. Ada berapa unit di seluruh dunia? Aku berdiri di sana dengan gemetar, merasa betisku kram. Aku hanya bisa menggelengkan kepala secara mekanis. Keringat dingin mengalir dari pelipisku ke mataku. Terasa perih dan sakit. 3 unit. Kelopak matanya sedikit terangkat. Seolah sedang mengumumkan hukuman matiku di pengadilan. Di dalam negeri, hanya ada 1 ini. Katakan, bagaimana kamu akan menggantinya? Aku membuka mulutku. Tenggorokanku terasa seperti tersumbat kapas. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana cara menggantinya? Bahkan jika aku dijual kiloan, aku tidak akan mampu membeli 1 suku cadang di bagian depan mobilnya. Sekerumunan orang sudah berkumpul untuk menonton. Mereka menunjuk-nunjuk ke arahku. Suara diskusi mereka, seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya menusuk telingaku. Pengantar makanan ini benar-benar sial sekali. Menabrak siapa saja boleh. Kenapa harus menabrak Raja Neraka dari keluarga Liu ini? Aku pernah dengar tentang mobil ini. Harganya 8 digit. Goresan ini, perbaikannya mungkin mulai dari 7 digit. Hidupnya sudah selesai. Bangkrut pun tidak akan cukup. Mungkin sisa hidupnya harus dihabiskan dengan menambang batu bara di tambang keluarga Liu. Aku menutup mataku dengan putus asa, bersiap menghadapi badai yang akan datang. Mungkin dia akan langsung memanggil pengawal untuk mematahkan kakiku. Atau mungkin
Seperti dalam rumor, dia akan membuatku merasakan apa artinya hidup lebih buruk dari kematian. Namun, di saat kritis ini, nada dering ponsel yang familiar tiba-tiba berbunyi. Aku sangat akrab dengan melodi itu. Itu adalah tema pertempuran dari game seluler yang sering kami mainkan. Lagunya penuh semangat dan gairah. Tapi saat ini, terdengar sangat aneh. Aku secara tidak sadar menatap Liu Ruyan. Mengira itu ponselnya yang berdering. Tapi alisnya yang indah sedikit berkerut. Sepertinya sangat tidak senang dengan nada dering yang tiba-tiba ini. Tatapan dinginnya menyapu tubuhku, seolah mencari sumber suara. Nada dering itu berasal dari sakuku. Aku membeku. Dengan panik merogoh sakuku. Sialnya, di saat genting ini, ponselku seolah-olah sengaja melawanku. Tidak bisa dikeluarkan. Tepat saat aku dalam keadaan canggung. Ekspresi wajah Liu Ruyan tiba-tiba berubah. Dia sepertinya tiba-tiba menahan rasa sakit yang luar biasa. Wajahnya langsung pucat pasi. Keringat dingin muncul di pelipisnya. Dan tubuhnya sedikit bergetar. Dia tidak lagi memedulikanku, melainkan dengan cepat mengambil ponselnya dari tas Hermesnya, mengeluarkan ponselnya sendiri, membuka kunci layar. Jari-jarinya yang ramping, bahkan sedikit gemetar karena tergesa-gesa. Sudut mataku melirik ke layar ponselnya. Dia membuka daftar kontak. Di bagian atas layar, ada nama kontak yang sangat mencolok, seperti petir yang menyambar kepalaku. Kak Hao Hao, obat penawar. Kelopak mataku berkedut hebat. Jantungku terasa seperti diremas. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kebetulan. Ini pasti kebetulan. Ada banyak orang bernama Hao Hao di dunia ini. Aku berusaha keras meyakinkan diriku. Tapi detik berikutnya, semua harapanku hancur berkeping-keping. Liu Ruyan menemukan nomor itu. Dan tanpa ragu menekan tombol panggil. Hampir pada saat yang bersamaan, nada dering ponsel sialan di sakuku yang terus berbunyi itu berhenti seketika. Layarnya menyala, digantikan oleh getaran yang cepat. Tampilan penelepon hanya menunjukkan dua kata. Nyanyian, bukankah ini orang yang setiap hari di obrolan game mengejarku, menghabiskan jutaan yuan untuk membelikanku perlengkapan terbaik di seluruh server, memanggilku Kak Hao Hao yang terhebat, wanita kaya nomor 1 di papan peringkat yang membuat semua pemain iri. Yanyan, sialan. Dunia pada saat ini menjadi tidak nyata. Aku membeku di tempat. Pikiranku kosong. Entah sudah berapa banyak kutukan yang kuucapkan. Liu Ruyan perlahan menurunkan ponselnya. Sepasang matanya yang dingin kembali menatapku. Tapi kali ini, tidak ada lagi rasa jijik dan tidak sabar seperti sebelumnya. Sebaliknya, ada sedikit keanehan yang seperti kepuasan seorang pemburu yang akhirnya menemukan mangsanya. Sudut bibirnya perlahan membentuk senyuman. Senyum itu begitu indah dan mendebarkan, tetapi juga membuatku merinding. Sehel, bibirnya yang indah terbuka, menyebut namaku. Aku terkejut. Bagaimana dia tahu namaku? Di tanda pengenal seragam pengantarku, ada ID gameku. Dia bertanya lagi. Suaranya terdengar main-main. Reitien. Aku benar-benar tercengang. Seperti boneka yang jiwanya telah diambil. Aku hanya bisa mengangguk secara mekanis. Dia tersenyum. Senyumnya semakin cerah. Seperti bunga opium yang mekar di tanah yang sangat dingin. Indah tapi sangat beracun. Dia berjalan ke arahku dengan sepatu hat tingginya. Suara ketukan sepatunya. Setiap langkahnya terasa seperti menginjak jantungku. Ketemu. Dia berhenti di depanku. Mengulurkan jarinya yang dingin seperti giop. Dengan lembut menyentuh pipiku. Sentuhan itu membuatku merinding. Obat penawarku. Akhirnya aku menemukanmu. Obat penawar. Obat penawar apa? Sebelum aku bisa mencerna makna mendalam dari kata-katanya, dia berbalik ke arah pengawal berbaju hitam yang siaga di mobil bisnis hitam di belakangnya dan berkata dengan nada perintah yang tidak bisa dibantah, bawa dia dan juga mobil bututnya itu. Bawa semuanya untukku. Bawa kembali ke Villa Yunding. Baik, Nona muda. Pintu mobil terbuka. Dua pria kekar setinggi 1,9 meter, dengan otot yang menonjol, berjalan ke arahku tanpa ekspresi. Seperti dua gunung kecil yang bergerak. Satu-satunya pikiran di kepalaku saat itu adalah, aku diculik oleh wanita kaya raya nomor 1. Hanya karena aku adalah pasangan CP-nya di game.
Wanita gila ini memang benar-benar sesuai dengan reputasinya. Motor listrik kecilku. Menikmati momen paling gemilang dalam hidupnya. Diangkat dengan hati-hati oleh dua pria kekar. Lalu tanpa ampun, dimasukkan ke dalam bagasi sebuah Lincoln. Dan aku diapit oleh dua pengawal di kiri dan kanan. Dipersilakan masuk ke kursi belakang. Duduk berdampingan dengan Liu Ruyan. Hanya terpisah kurang dari 20 cm. Udara di dalam mobil begitu menyesakan hingga terasa membeku. Aku bisa mencium aroma dingin samar dari tubuhnya. Wangi yang samar, seperti aroma hutan pinus setelah salju. Agresif namun juga membawa perasaan jarak yang jauh. Liu Ruyan tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya menoleh dan menatapku tanpa berkedip. Tatapan itu terlalu agresif. Tidak seperti melihat seseorang. Lebih seperti sedang mengamati harta karun langka yang telah hilang dan ditemukan kembali. Dengan rasa posesif yang kuat dan tidak disembunyikan. Aku merasa tidak nyaman ditatap olehnya. Hanya bisa meringkuk di sudut dekat pintu mobil. Mencoba mengurangi keberadaanku seminimal mungkin. Bahkan bernapas pun sangat pelan. Nona Liu. Aku akhirnya memberanikan diri. Ingin bertanya apa yang sebenarnya dia inginkan. Soal menabrak mobil. Apakah masih perlu ganti rugi? Jangan bicara. Dia tiba-tiba berkata. Suaranya kembali menjadi dingin menusuk. Seolah-olah gadis imut dan manja. Di telepon tadi. Hanyalah ilusiku. Aku segera menutup mulutku rapat-rapat. Menelan kembali semua kata yang tersisa. Mobil melaju kencang. Melewati pusat kota yang ramai. Dan akhirnya, memasuki kawasan perumahan elit yang tersembunyi di pegunungan. Sebuah distrik. Akhirnya berhenti di depan sebuah villa mewah yang megah seperti kastil. Di tepi gunung dan air. Aku dikawal oleh pengawal turun dari mobil. Saat melangkah masuk melalui pintu besar berukir yang tebal itu, aku merasa seperti seekor anak domba yang tersesat masuk ke sarang laba-laba. Masa depanku tidak pasti. Interior villa sangat besar. Langit-langit yang tinggi. Lantai marmer yang berkilau seperti cermin. Bisa memantulkan bayanganku yang cemas. Tapi gaya dekorasinya sangat sederhana. Bahkan bisa dibilang kosong. Di ruang tamu yang besar. Selain satu set sofa kulit yang sangat mahal di tengah. Dan sebuah meja kopi. Hampir tidak ada hiasan lain. Seluruh ruangan terasa dingin. Tanpa suasana kehidupan. Seperti sebuah sangkar emas yang indah. Begitu Liu Ruyan masuk. Seolah-olah semua kekuatannya terkuras. Aura ratu yang ampuh itu runtuh seketika. Dia melepas sepatu hak tingginya, bertelanjang kaki, dan menjatuhkan dirinya ke sofa yang empuk. Hampir pada saat yang sama, wajahnya, dengan kecepatan yang terlihat oleh mata, menjadi pucat pasi. Keringat dingin muncul di dahinya yang mulus, dan tubuhnya mulai bergetar sedikit tak terkendali. Sakit. Dia mengerang kesakitan, seluruh tubuhnya meringkuk, seolah menahan rasa sakit yang luar biasa. Alisnya yang indah berkerut erat. Seorang pria paruh baya dengan seragam kepala pelayan yang rapi. Segera berlari keluar dari dalam. Wajahnya penuh kecemasan dan kepanikan. Nona muda, Anda kambuh lagi. Obat Anda. Kepala pelayan itu bergegas ke sofa. Dengan panik mencoba membantunya. Tidak ada gunanya. Obat-obatan itu tidak ada gunanya. Suara Liu Ruyan lemah seperti lilin dimbus angin. Dengan sedikit keputusasaan. Hanya suaranya yang berguna. Sambil berkata, dia dengan susah payah mengangkat tangannya yang gemetar. Dengan sekuat tenaga menunjuk ke arahku yang berdiri terpaku. Baru saat itulah, kepala pelayan menyadari keberadaanku. Dia tertegun sejenak, lalu seolah mengerti sesuatu. Tatapannya padaku langsung berubah. Dari waspada menjadi hampir memohon. Tuan ini, tolong, cepatlah bicara dengan nona kami. Apa saja boleh, tolonglah. Dia hampir berlutut padaku. Aku semakin bingung. Bicara apa dengannya? Apakah aku harus memberitahunya bahwa pesananku terlambat hari ini dan aku akan didenda 300 yuan? Bicara saja. Pakai suaramu yang di game. Liu Ruyan terengah-engah kesakitan di sofa. Dengan susah payah menambahkan. Panggil aku Yanyan. Melihat wajahnya yang cantik, yang terdistorsi karena rasa sakit. Meskipun hatiku sangat takut. Aku entah bagaimana berdeham. Aku mencoba mengingat saat di game. Setiap kali dia diganggu atau tidak bisa menyelesaikan misi.
nada suaraku saat menghiburnya. Dengan sedikit nada memanjakan dan pasrah. Nyanyian, aku mencoba berbicara. Suaraku sangat pelan. Jangan takut, aku di sini. Keajaiban terjadi. Begitu aku selesai bicara, tubuh Liu Ruyan yang tegang dan gemetar, seolah ditekan tombol jeda, terlihat jelas menjadi rileks. Napasnya yang terengah-engah perlahan menjadi stabil. Wajahnya yang pucat seperti kertas, secara ajaib kembali memerah. Dia perlahan membuka matanya. Sepasang mata yang tadi penuh dengan rasa sakit, sekarang berkilauan, menatapku dengan tatapan bingung, seperti anak kecil yang akhirnya menemukan tempat berlindung di tengah badai, penuh ketergantungan dan kerinduan. Kak Hao Hao. Dia bergumam pelan. Suaranya terdengar malas dan puas setelah sakit. Suaramu enak sekali didengar. Aku membatu di tempat. Apa yang sebenarnya terjadi? Suaraku adalah obat mujarab? Lelucon macam apa ini? Kemudian, dari kepala pelayan yang bernama Paman Fu itu, aku akhirnya berhasil menyusun kebenaran dari kisah aneh ini. Liu Ruyan, wanita terhormat ini, menderita gangguan somatisasi yang sangat langka. Ini adalah penyakit psikologis. Semua gejolak emosi yang kuat, terutama rasa sakit dan stres, akan diubah oleh tubuhnya menjadi rasa sakit fisik yang nyata dan hebat. Saat kambuh, sakit kepala, sakit perut, bahkan seluruh tulangnya akan terasa seperti diremukan. Obat pereda nyeri medis modern manapun tidak efektif untuknya. Keluarga Liu telah mencari dokter terkenal di seluruh dunia, tetapi tidak berhasil. Sampai 3 tahun lalu, suatu kali saat dia merasakan sakit yang luar biasa, dia tanpa sengaja membuka rekaman siaran langsung seorang streamer game. Keajaiban terjadi. Suara streamer yang dalam dan magnetis itu, seperti mata air yang jernih, secara ajaib meredakan rasa sakitnya. Tapi streamer itu hanya muncul sesaat, segera pensiun dari dunia maya dan menghilang. Tidak dapat ditemukan lagi jejaknya. Maka Liu Ruyan, seperti berpegangan pada sedotan terakhir, menggunakan semua koneksi dan sumber daya keluarga Liu, memulai perjalanan 3 tahun. Mencari suara itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Di seluruh internet, dia mencari orang dengan kemiripan suara lebih dari 99% dengan streamer itu. Dan aku, seorang pengantar makanan biasa, yang berjuang untuk hidup, adalah obat penawar unik yang dia cari. Dengan susah payah, dia mendekatiku di dalam game, menghujaniku dengan uang untuk membangun hubungan CP, hanya untuk berulang kali memastikan bahwa suaraku efektif untuknya, dan agar bisa mendengar suaraku kapan saja dengan alasan yang sah. Kecelakaan mobil yang tak terduga hari ini membuatnya menemukanku di dunia nyata. Jadi dia tanpa ragu menculikku, hanya untuk menjadikan obat penawar eksklusifnya, sepenuhnya di bawah kendalinya, untuk digunakan kapan saja. Keesokan harinya, seluruh kalangan atas di kota membicarakannya. Bocah miskin pengantar makanan itu, Sehao, mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Disukai oleh nona muda gila, Liu Ruyan, dan langsung dibawa pulang untuk dipelihara. Tapi kenyataannya, di villa yang kosong dan dingin, akulah mantan pengantar makanan yang setiap hari memakai celemek kartun dengan canggung belajar memasak untuk nona muda yang bahkan tidak bisa menggoreng telur ini, memasak dan menyuapinya. Dan saat penyakitnya kambuh, seperti membujuk anak berusia 3 tahun, dengan nada lembut dan memanjakan seperti di game. Berulang kali berkata padanya, "Yanyan, jangan takut. Kak Hao Hao ada di sini." Perbedaan ini begitu besar hingga aku sendiri merasa aneh. Apakah aku ini dipelihara? Atau aku melamar pekerjaan sebagai pengasuh serba bisa? Merangkap pengisi suara pribadi. Ting tong. Layar ponsel menyala. Itu adalah pesan WeChat. Pengirimnya adalah primadona kampusku, Bai Ningding. Sehao, ada di sana. Film fiksi ilmiah yang baru rilis akhir pekan ini. Sudah nonton? Ada waktu untuk nonton bareng. Di akhir pesan, ada emoji kedipan mata yang lucu. Bai Ningbing sudah sangat populer sejak kuliah. Setelah lulus, dia bekerja di perusahaan keluarganya. Seorang wanita kaya dan cantik sejati. Aku tidak menyangka dia akan menghubungiku. Sebelum aku sempat memikirkan cara membalas, sebuah kepala muncul dari sampingku, membawa aroma dingin yang samar.
Liu Ruyan menatap layar ponselku tanpa ekspresi. Tatapannya lebih dingin dari malam musim dingin di luar. Siapa dia? Suaranya tidak keras, tapi cukup dingin untuk membekukan. Teman kuliah. Jantungku berdebar. Aku menjawab dengan jujur. Dia menjawab dengan datar. Lalu bangkit dan mengambil ponselnya sendiri. Dengan anggun membuka kunci dan menelpon. Gerakannya tenang dan santai. Tapi kata-katanya membuatku terkejut. Halo, ini aku. Coba periksa grup buy di bagian barat kota. Ya, yang bergerak di bidang bahan bangunan itu. Sebelum matahari terbit besok, aku ingin melihat kontrak akuisisi penuhnya. Ada di mejaku. Setelah selesai, dia langsung menutup telepon. Seolah-olah hanya memerintahkan kepala pelayan untuk membeli sawi putih di supermarket. Aku menatapnya dengan mulut ternganga. Tidak bisa berkata-kata. Hanya karena primadona kampus mengajakku nonton film. Dia mau mengakuisisi perusahaan keluarganya. Ini benar-benar gila. Keesokan harinya, grup chat teman-teman kuliahku heboh. Berbagai pesan 99 tambah. Sialan. Berita besar. Perusahaan keluarga Beningbing berganti pemilik dalam semalam. Diakuisisi penuh oleh grup Liu. Serius? Grup baikan asetnya miliaran. Diakuisisi begitu saja. Benar sekali. Beningbing hampir menangis. Ayahnya hampir masuk penjara. Beningbing sendiri langsung mementian aku di grup. Mengirim serangkaian tanda tanya dan emoji marah. Aku menatap ponselku dengan kulit kepala merinding. Sama sekali tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Pada saat itu, Liu Ruyan berjalan santai dan meletakkan selembar kertas A4 yang sudah dicetak di atas meja. Di depanku, di atasnya ada tulisan tangannya yang indah, angkuh dan dominan. Penuh dengan rasa memiliki. Priaku, meliriknya saja sudah termasuk mencuri. Sebelum aku sempat mencerna keterkejutan dari tulisan itu. Foto dari catatan ini, bersama dengan tangkapan layar kontrak akuisisi yang baru saja selesai, diunggah oleh akun anonim ke forum kampus kami. Judulnya sederhana dan lugas, mengenai perusahaan keluarga Beningbing. Penjelasan internal mengapa bangkrut dalam semalam. Seketika, seluruh kampus, dan bahkan semua orang yang memperhatikan masalah ini, tahu bahwa aku, Sehyo, adalah orang di bawah lindungan Liu Ruyan. Setiap wanita yang mencoba mendekatiku akan merasakan amarah nona muda Liu. Beningbing tidak pernah menghubungiku lagi. Aku menatap Liu Ruyan di depanku yang seolah berkata, aku melakukannya dengan benar kan? Cepat puji aku. Hatiku campur aduk. Perlakuan istimewa yang gila seperti ini sejujurnya sangat menakutkan. Tapi sialnya, kenapa rasanya juga sedikit mengasyikkan? Tidak perlu sampai sejauh ini. Aku menghela napas. Nadaku terdengar rumit. Perlu. Dia mengangkat dagunya dengan percaya diri. Seperti binatang kecil yang mempertahankan wilayahnya. Ancaman potensial apapun yang mengincar obat penawarku harus segera dihilangkan sejak awal. Kamu milikku. Hanya boleh milikku. Bahkan selai rambut pun miliknya. Rasa posesifnya begitu dominan tanpa alasan. Tetapi juga begitu murni hingga membuat hatiku berdebar. Satu masalah belum selesai. Masalah lain muncul. Beberapa hari kemudian, ada orang lain yang datang mencariku. Kali ini adalah mantan pacarku yang materialistis, Zhou Qian. Entah dari mana, dia mendengar berita bahwa aku dipelihara oleh Liu Ruyan. Dia sengaja berdandan cantik, berpakaian mencolok, dan mencegatku di depan pintu villa. Begitu melihatku, wajahnya penuh dengan penghinaan dan cemoohan. Sehyo, tidak kusangka ya, kamu cukup hebat juga. Bisa mendapatkan kapal induk seperti nona muda Liu. Dia melipat tangannya, menatapku dari atas ke bawah dengan sinis. Gimana? Enak ya jadi pria simpanan. Dulu waktu pacaran denganku, bahkan tidak bisa membelikan tas LV. Sekarang bisa tinggal di rumah mewah seperti ini karena wanita. Apa kamu tidak merasa bersalah? Aku malas berdebat dengannya. Untuk orang seperti dia, penjelasan apapun sia-sia. Aku berbalik untuk pergi. Berhenti. Dia berteriak. Seperti kucing yang ekornya terinjak. Dia tiba-tiba menghalangiku. Jangan kira kamu sudah jadi Phoenix setelah naik ke dahan. Kamu pada dasarnya orang miskin. Tanpa Liu Ruyan, kamu bukan apa-apa. Kamu hanyalah seorang pengantar makanan bau.
Suaranya yang melengking menusuk telingaku. Pada saat itu, sebuah Rolls-Royce Phantom hitam meluncur tanpa suara ke samping kami dan berhenti. Pintu mobil terbuka. Liu Ruyan mengenakan setelan Chanel yang pas di badan turun dari mobil. Dia sama sekali tidak melirik Xiao Qian. Seolah-olah dia hanyalah udara yang mengganggu. Dia berjalan lurus ke arahku dengan alami menggandeng lenganku. Lalu melirik Xiao Qian dari sudut matanya. Detik berikutnya, dia mengambil sebuah dokumen di tangannya dan melemparkannya tanpa ampun ke wajah Xiao Qian. Lihat baik-baik tulisan di atasnya. Suara Liu Ruyan tanpa emosi. Dingin seperti es. Kertas-kertas itu berhamburan di lantai. Xiao Qian berjongkok dengan canggung untuk mengambil dokumen itu. Saat dia melihat isinya dengan jelas, wajahnya yang bermakeup tebal langsung menjadi pucat pasi. Itu adalah kontrak akuisisi teknologi paten. Objek akuisisi. Sebuah teknologi sintesis material inti semikonduktor baru. Penemu paten, Xi Hou. Harga akuisisi, 1 miliar yuan. Mata Xiao Qian terbelalak. Tangannya yang memegang kontrak itu gemetar. Dia bergumam. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia? Dia kan hanya pengantar makanan. Liu Ruyan tersenyum dingin, menggandengku lebih erat. Dia menatap Xiao Qian yang kebingungan dari atas dan berkata-kata demi kata, "Priaku, bahkan tanpa aku, dia 1000 kali lebih berharga dari yang kamu bayangkan. Bakatnya sendiri sudah tak ternilai. Aku hanya beruntung menemukan harta karun ini lebih dulu." Dia berhenti sejenak. Tatapannya menjadi sangat tajam, seperti pisau yang mengiris wajah Xiao Qian. Dan kamu hanyalah orang bodoh yang buta dan melewatkan seluruh dunia. Setelah itu, dia menarikku dan masuk ke dalam villa tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Xiao Qian sendirian termangu di tengah angin, bersama dengan kontrak senilai 1 miliar itu. Setelah pintu ditutup, semua dunia luar terisolasi. Aku menatap profil Liu Ruyan yang indah. Hatiku terasa seperti dipenuhi sesuatu yang hangat. Seluruh dunia menganggapku sebagai sampah yang hanya bisa morotin wanita. Hanya dia yang mau percaya padaku. Dan dengan cara yang paling langsung, paling dominan, membuktikan nilaiku kepada semua orang. Terima kasih. Aku menatap matanya dan berkata dengan tulus. Tapi dia hanya mendengus, sedikit memalingkan wajahnya untuk menghindari tatapanku. Dan berkata dengan sedikit angkuh, "Terima kasih untuk apa? Aku hanya tidak suka barang milikku diomongin orang." Aku tahu dia tidak jujur. Dia menggunakan logikanya yang gila. Dengan canggung, namun sangat teguh melindungiku. Biaya paten 1 miliar itu. Liu Ruyan meminta bagian keuangan untuk langsung mentransfernya ke kartuku. Tapi aku tidak menyentuhnya sepeser pun. Aku tidak ingin benar-benar menjadi pria morotin yang hanya bergantung padanya. Nilaiku harus kubuktikan sendiri. Aku mengeluarkan uang puluhan ribu yuan yang kutabung saat kuliah dari mengantar makanan dan kerja paruh waktu. Menghubungi 2 teman baikku dari universitas. Satu seorang ahli teknologi, satu lagi sangat pandai bersosialisasi. Kami bertiga langsung sepakat dan bersama-sama membuka sebuah perusahaan pengembangan perangkat lunak yang sangat kecil bernama Tianqi Technology. Aku tidak memberitahu Liu Ruyan tentang ini. Aku ingin mencapai sesuatu, memberinya kejutan yang sesungguhnya. Awal merintis usaha, segalanya sulit. Modal, TEKNILOGA, koneksi, semuanya seperti gunung besar yang menekan hatiku. Kami bertiga makan dan tidur di kantor kecil yang kami sewa. Setiap hari bertahan hidup dengan mie instan. Tapi anehnya, setiap kali kami menghadapi rintangan yang tampaknya tidak bisa diatasi, selalu ada titik balik yang muncul secara misterius. Uang di rekening perusahaan hampir habis. Keesokan harinya ada sebuah perusahaan investasi yang tidak terkenal menghubungi kami. Perwakilan yang mereka kirim bahkan tidak selesai melihat presentasi kami, langsung menandatangani investasi awal dengan jumlah yang tidak sedikit, menyelamatkan kami dari kesulitan. Sebuah algoritma inti mengalami kebuntuan. Tim kami begadang 3 malam tanpa hasil. Tiba-tiba di sebuah forum teknis profesional, ada seorang ahli anonim tingkat atas yang memberikan pencerahan dengan beberapa baris kode, membuat kami tercerahkan.
Dengan susah payah kami mengembangkan produk pertama perusahaan dan bingung mencari saluran promosi. Beberapa platform internet terbesar di kota seolah-olah sudah bersekongkol mendatangani kami, memberikan kami sumber daya promosi terbaik dan posisi rekomendasi teratas. Semuanya berjalan begitu lancar hingga terasa tidak masuk akal. Kedua mitrakulah yang mengatakan bahwa keberuntunganku luar biasa. Aku adalah anak pilihan surga. Bahkan jika menginjak kotoran anjing pun bisa dapat emas. Tapi aku tahu, tidak ada yang namanya kebetulan dan keberuntungan sebanyak itu di dunia ini. Semua anugerah takdir sudah memiliki harganya secara diam-diam. Dan yang membayar semua ini untukku, selain Liu Ruyan, tidak akan ada orang kedua. Suatu malam, setelah aku menyelesaikan urusan perusahaan dan kembali ke villa, penyakit Liu Ruyan kambuh lagi. Tapi kali ini lebih parah dari sebelumnya. Aku menemaninya seperti biasa, memegang tangannya yang dingin, dan terus menenangkannya dengan suaraku yang paling lembut. Setelah dia akhirnya tertidur lelap dengan napas teratur, aku baru bersiap untuk pergi. Saat melewati ruang kerjanya, aku melihat laptopnya tidak dimatikan. Layarnya masih menyala. Karena penasaran, aku mendekat dan melihat. Di layar ada antarmuka obrolan grup WeChat bernama Aliansi Modal Lingkaran Emas. Di balik setiap foto profil di grup itu adalah seorang tokoh besar yang bisa membuat pasar modal bergetar hanya dengan satu hentakan kaki. Dan akun Liu Ruyan dengan ID investor anonim sedang berbicara di grup. Nadanya sama dominannya seperti biasa. Proyek Tianqi Teknologi ini aku yang investasi. Kalian terserah. Siapapun yang berani mengganggu mereka berarti cari masalah denganku. Liu Ruyan, berikan semua sumber daya yang bisa diberikan kepada mereka. Uang bukan masalah. Kalau ada masalah aku yang tanggung. Di bawahnya, sekelompok petinggi investasi serempak menjawab. Nona Liu sudah bicara. Harus didukung. Segera diatur. Mengerti. Tianqi Teknologi mulai sekarang adalah mitra level S di platform kami. Proyek yang dipilih Nona Liu pasti tidak akan salah. Aku diam-diam melihat riwayat obrolan itu. Hatiku terasa seperti diaduk-aduk, penuh dengan emosi yang campur aduk. Dia tampak tenang di permukaan, berpura-pura tidak tahu apa-apa, menghormati apa yang disebut mimpiku untuk memulai dari nol. Tapi diam-diam, dia menyingkirkan semua rintangan untukku. Diam-diam membukakan jalan menuju kesuksesan untukku. Dia memberitahuku dengan tindakan yang paling nyata. Kejarlah mimpimu. Aku ada di belakangmu. Aku menutup laptop dengan perlahan. Kembali ke kamar tidur. Di samping tempat tidur, di bawah sinar bulan, aku memandangi wajahnya yang tertidur lelap. Saat tidur, dia tidak lagi sedingin dan segila di siang hari. Bulu matanya yang panjang menebarkan bayangan yang tenang di bawah matanya, seperti boneka porselen yang rapuh. Begitu rapuh dan indah hingga membuat hati pilu. Aku membungkuk untuk pertama kalinya dengan inisiatif sendiri, memberikan ciuman lembut di dahinya. Liu Ruyan, dengan suara yang hanya bisa kami berdua dengar, aku berbisik, "Kamu bodoh." Aplikasi pertama perusahaan berhasil diluncurkan dengan dukungan penuh dari platform-platform besar. Pada hari peluncuran, jumlah pengguna menembus 1 juta. Keesokan harinya, 10 juta. Seminggu kemudian, berhasil menduduki puncak daftar unduhan di berbagai toko aplikasi. Kita berhasil. Di pesta perayaan, kedua mitrakulah yang mabuk berat memelukku dan berteriak kegirangan. "Hauzi, kita berhasil. Kita benar-benar berhasil." Aku tersenyum, mengangkat gelasku dan menenggaknya. Cairan pedas itu mengalir di tenggorokanku. Tapi hatiku terasa hangat. Aku melihat keluar jendela ke arah Villa Yunding di kejauhan yang terang benderang. Aku tahu kesuksesanku bukan milikku seorang. Itu milik kami berdua. Hubungan kami sudah lama beranjak dari sekadar penawar dan pasien. Dalam perlindungan dan dukungan diam-diam ini, hubungan kami menghangat secara perlahan, menjadi sosok yang tak tergantikan bagi satu sama lain. Untuk merayakan perusahaan yang sudah berjalan lancar, dan juga untuk memenuhi keinginan Liu Ruyan, seorang pemain game sejati yang sudah lama ia pendam. Aku membuat keputusan gila. Aku menghubungi arena esports terbesar di kota, Xingyao Esports Arena, dan memberitahu manajernya
bahwa aku ingin menyewa seluruh tempat untuk mengadakan pertandingan solo game pribadi. Awalnya, manajer itu mengira aku orang gila yang mau membuat onar. Nadanya sangat tidak sabar. Sampai aku meletakkan sebuah kartu hitam di hadapannya. Kartu hitam centurion tanpa batas ini dipaksakan Liu Ruyan kepadaku. Katanya, pria miliknya harus punya gengsi yang cukup, tidak boleh pulang sebelum uangnya habis. Setelah melihat kartu itu, sikap manajer langsung berubah 180 derajat. Penuh hormat seolah sedang melayani ayahnya sendiri. Berita itu dengan cepat menyebar melalui berbagai saluran. Seorang taipan misterius menghabiskan puluhan juta untuk menyewa Xingyao Esports Arena. Katanya, untuk mengadakan pertandingan solo game pribadi. Ya ampun, pertandingan solo macam apa yang butuh persiapan semegah ini? Siapa lawannya? Apakah pemain profesional? Kau dengar tiketnya tidak dijual untuk umum, tapi akan disiarkan langsung di seluruh jaringan. Penasaran sekali. Seketika, semua penggemar esports dan pemburu gosip di kota menjadi sangat penasaran. Pada hari pertandingan, aku hanya mengirim pesan singkat kepada Liu Ruyan. Jam 7 malam, Xingyao Esports Arena. Aku menunggumu. Dia langsung membalas dengan satu kata. Oke. Malam itu, Xingyao Esports Arena penuh sesak. Orang-orang yang datang untuk menonton memadati seluruh arena. Halaman utama platform siaran langsung besar menampilkan tautan siaran langsung pertandingan solo misterius ini. Jumlah penonton online sudah melebihi 10 juta. Semua orang menantikan, menebak-nebak siapa sosok misterius yang membuat kehebohan sebesar ini. Tepat jam 7, semua lampu di arena langsung padam. Dua sorot lampu turun dari langit, tepat mengenai panggung. Di dua kursi pertandingan esports papan atas di tengah. Di bawah tatapan semua orang, aku, dengan pakaian kasual sederhana, berjalan ke atas panggung lebih dulu, dan duduk di salah satu kursi. Terdengar keributan dan bisik-bisik dari penonton. Bukankah itu si Hao, bos Tianqi Teknologi? Akhir-akhir ini, aku sering melihatnya di berita keuangan. Bukankah dia pengembang perangkat lunak? Kenapa dia di sini untuk bermain game? Siapa yang satunya lagi? Dia akan melawan siapa? Misterius sekali. Di tengah bisik-bisik penonton, Liu Ruyan muncul di sisi lain panggung. Dia masih mengenakan gaun hitam panjang khasnya. Rambut panjang tergerai. Bibir merah menyala. Begitu dia muncul, auranya yang kuat langsung memukau semua orang. Seperti seorang ratu yang menguasai dunia. Dia berjalan ke arahku dengan sepatu hat tingginya dan duduk dengan anggun. Penonton langsung heboh. Jeritan dan suara jepretan kamera terdengar di mana-mana. Sial, itu Liu Ruyan, nona muda gila dari grup Liu, Xiao dan Liu Ruyan. Apa yang terjadi dengan mereka berdua? Mengumumkan hubungan mereka? Gosip dari kalangan atas memang seru. Pada saat itu, layar LED raksasa di tengah panggung menyala. Dua ID game yang sangat besar diproyeksikan secara bersamaan di layar, mengejutkan semua orang. Di sebelah kiri adalah ID-ku, Reitian. Di sebelah kanan adalah ID-nya, Nyanyan. Saat itu, seluruh dunia esports, bahkan seluruh internet, menjadi gempar. Waktu seakan berhenti selama 3 detik, lalu meledak menjadi seruan takjub seperti tsunami. Reitian adalah dewa legendaris nomor 1 di server nasional. Reitian, pria yang mendominasi peringkat selama 3 tahun, yang identitasnya menjadi misteri. Ternyata dia adalah si Hao, Nyanyan, wanita kaya raya nomor 1 yang memberi dewa Reitian puluhan juta yuan. Pasangan yang didukung seluruh server. Pemeran wanitanya ternyata adalah Liu Ruyan. Ya Tuhan, pasangan game yang sudah kudukung selama 3 tahun. Ternyata adalah pasangan sungguhan di dunia nyata. Cerita macam apa ini? Hari ini adalah tahun baruku. Seluruh internet heboh. Dewa nomor 1 dan wanita kaya nomor 1 yang legendaris. Di dunia nyata yang satu adalah taipan teknologi baru. Yang satunya lagi adalah si cantik gila dari keluarga kaya raya. Pengungkapan ini benar-benar epik. Aku menatap Liu Ruyan di seberangku. Dia juga sedang menatapku. Di matanya yang biasanya dingin, sekarang penuh dengan cahaya bintang dan senyuman. Aku mengambil mikrofon. Berdeham. Suaraku melalui sistem suara canggih
terdengar di seluruh arena, dan juga di seluruh internet. Nona Liu Ruyan. Aku menatapnya, sambil tersenyum berkata, "Di game, kamu mengejarku begitu lama, memberiku begitu banyak perlengkapan. Hari ini, giliranku yang mengejarmu." Aku berhenti sejenak, menaikkan volume suaraku. "Jika aku memenangkan pertandingan solo ini, kamu secara resmi menjadi pacarku." Bagaimana, tanda tanya? Sudut bibirnya terangkat dengan bebas, menunjukkan senyum paling cerah dan paling menawan yang pernah kulihat sejak mengenalnya. "Oke." Suaranya dengan nada manja yang memesona, terdengar melalui mikrofon. Begitu manis hingga membuat banyak orang berteriak. "Tapi, kamu belum tentu bisa menang." "Loh, Kak Hao Hao." Panggilan Kak Hao Hao yang akrab itu membuat para penggemar pasangan kami di antara penonton menjadi gila, mengeluarkan jeritan yang memekakan telinga, hampir meruntuhkan atap arena. Pengungkapan ini cukup megah, cukup heboh, karena aku ingin seluruh dunia tahu bahwa Liu Ruyan, wanita gila dan bodoh ini, adalah milikku. Hubungan kami diumumkan ke publik dengan cara yang paling sensasional dan heboh. Di internet, ucapan selamat dan iri hati membanjiri. Tapi di dunia nyata, yang terjadi selanjutnya adalah penolakan keras dari keluarga Liu. Tuan Besar Liu, kakek Liu Ruyan, seorang tokoh berpengaruh di dunia bisnis, seorang pria berwatak keras yang perkataannya adalah hukum, secara pribadi mengadakan perjamuan keluarga. Tujuannya adalah untuk bertemu denganku, calon cucu menantunya. Tapi sebenarnya itu adalah jebakan. Di perjamuan itu, aroma parfum berbaur, gelas-gelas berdenting. Yang datang adalah anggota inti keluarga Liu dan beberapa mitra bisnis penting. Di antara mereka, pasangan yang dipilih keluarga Liu untuk Liu Ruyan, tuan muda dari grup Chen Si, juga hadir. Begitu melihatku, dia tidak menyembunyikan permusuhannya dan penghinaan yang mendarah daging. "Kamu yang bernama Si Heo." Dia memegang segelas anggur merah mahal, menatapku dari atas ke bawah, dengan senyum mengejek di bibirnya. "Kudengar kamu beruntung, berhasil memanjat dahan setinggi Ruyan. Tapi burung pipit tetaplah burung pipit, meskipun terbang ke dahan tinggi, tidak akan menjadi phoenix. Pintu keluarga Liu bukan untuk orang rendahan sepertimu." Suaranya tidak keras, tapi cukup jelas untuk didengar semua orang di sekitarnya. Semua mata tertuju padaku dengan tatapan, seolah menonton pertunjukan. Sebelum aku sempat bicara, Liu Ruyan di sampingku bergerak. Tidak ada yang melihat gerakannya dengan jelas. Dia hanya berdiri dengan anggun, mengambil sebotol Lafite 82 yang belum dibuka dari meja. Lalu di bawah tatapan kaget Chen Si, tanpa berkata apa-apa, dengan sekuat tenaga, langsung menghantamkannya ke kepalanya. Tear, botol anggur itu pecah. Cairan merah tua bercampur darah mengalir di dahi Chen Si. Seluruh ruangan langsung hening. Semua orang terkejut oleh tindakan Liu Ruyan yang ekstrim, bahkan lupa bernapas. "Priaku." Suara Liu Ruyan sedingin, pisau es, keluar dari sela-sela giginya kata demi kata. "Apa pantas dihina oleh sampah sepertimu?" Chen Si memegangi kepalanya yang berdarah, meringis kesakitan, tapi karena tatapan tajam di mata Liu Ruyan, dia takut untuk melawan. Dia hanya bisa berteriak dengan suara gemetar, "Liu Ruyan, kamu gila. Kamu orang gila." "Ya, aku memang gila." Liu Ruyan mendekatinya selangkah demi selangkah dengan sepatu hak tingginya. Kegilaan dan kekejaman di matanya membuat Chen Si mundur tanpa sadar. "Berani kau bicara satu kata lagi, akan kubuat kau keluar dari sini dalam keadaan terbaring." Percaya atau tidak, Tuan Besar Liu yang duduk di kursi utama gemetar karena marah. Dia memukul meja dengan keras, mengeluarkan suara yang keras. "Liu Ruyan, kamu keterlaluan. Demi seorang pria liar yang entah dari mana, kamu berani memukul orang di perjamuan keluarga. Kamu telah mencoreng nama baik keluarga Liu." Wajah Liu Ruyan berbalik menghadap kemarahan kakeknya, dengan senyum dingin tanpa rasa takut di wajahnya. "Bagiku, martabatnya dibandingkan dengan harga diri konyol kalian semua di keluarga Liu 10.000 kali lebih penting." "Bagus, bagus, bagus." Kakek itu berkata bagus 3 kali. Wajahnya pucat karena marah. Dia menunjuk ke arahku
dan memberikan ultimatum kepada Liu Ruyan. Hari ini, aku akan tegaskan. Antara kamu putus dengannya sekarang juga. Meminta maaf pada si Hao. Lalu bersiap untuk bertunangan. Atau kamu keluar dari keluarga Liu. Jangan harap, kamu akan mendapatkan sepeser pun hak waris grup Liu. Ini adalah cara menggunakan kerajaan bisnis senilai ratusan miliar. Untuk memaksanya tunduk. Semua mata tertuju pada Liu Ruyan. Menunggu keputusannya. Di satu sisi, ada kekayaan dan kekuasaan yang mudah didapat. Di sisi lain, ada seorang pria miskin. Dari kalangan rendah yang tidak punya apa-apa. Semua orang mengira dia akan menyerah. Lagi pula tidak ada yang mau menolak uang. Namun, Liu Ruyan hanya tertawa sinis. Dalam tawanya itu, penuh dengan penghinaan terhadap apa yang disebut hak waris. Dari tangan kepala pelayan yang tertegun. Dia mengambil dokumen hak waris yang melambangkan kekayaan ratusan miliar itu. Lalu di depan semua orang, dengan gerakan cepat merobeknya hingga hancur. Potongan-potongan kertas beterbangan. Seperti salju yang megah, namun menyedihkan. Hak waris. Dia menatap kakeknya yang ternganga. Dengan tatapan tegas dan mantap. Aku tidak peduli. Setelah berkata, dia berbalik dan berjalan ke sisiku. Di bawah tatapan semua orang yang sangat terkejut. Dia memegang tanganku dengan erat. Dan berjalan dengan gagah ke arah pintu. Saat sampai di pintu, dia berhenti dan berbalik. Suaranya tidak keras, tapi seperti guntur. Terdengar jelas. Di setiap sudut ruang perjamuan. Tanpa keluarga Liu, aku tetap Liu Ruyan. Tapi tanpa dia, aku bukan apa-apa. Saat itu, aku melihat punggungnya yang tegas. Melihatnya demi aku, tanpa ragu melepaskan seluruh dunia. Hatiku dipenuhi oleh kehangatan dan kekaguman yang luar biasa. Wanita ini adalah satu-satunya keyakinanku seumur hidupku. Si Heo. Berita Liu Ruyan melepaskan warisan ratusan miliar demi cinta. Menyebar seperti api. Dalam semalam tersebar di seluruh kota. Semua orang bilang dia gila. Benar-benar budak cinta. Demi seorang pria miskin yang tidak berharga. Dia menghancurkan masa depannya sendiri. Sungguh bodoh. Keluarga Liu dan Qin bahkan mengumumkan akan menggunakan semua sumber daya mereka untuk memboikot aku dan Tianqi teknologiku. Seketika, kami menjadi bahan tertawaan dan contoh buruk di seluruh kota. Aku membawa Liu Ruyan kembali ke kamar sewaanku yang luasnya kurang dari 30 meter persegi. Ini adalah tempat tinggalku sebelum memulai bisnis. Sempit dan gelap dibandingkan dengan vilanya yang seperti istana. Tempat ini seperti perkampungan kumuh. Tapi dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa jijik. Sebaliknya, dia melihat-lihat ruangan kecil ini dengan penuh minat. Seperti anak kecil yang penasaran. Kak Hao, mulai sekarang kita akan tinggal di sini? Tanyanya. Matanya berbinar. Tanpa sedikit pun kesedihan. Aku telah membuatmu menderita. Hatiku dipenuhi rasa bersalah. Dia seharusnya menjadi putri yang tinggal di atas awan. Tidak menderita. Dia menggelengkan kepalanya. Memelukku erat dari belakang. Menyandarkan wajahnya di punggungku. Selama aku bersamamu, tinggal di istana atau di sini sama saja bagiku. Kehangatan menjalari hatiku. Aku memegang tangannya. Memiliki istri seperti ini, apalagi yang bisa diharapkan seorang suami. Namun, pukulan kenyataan datang silih berganti. Keesokan harinya, para pemegang saham perusahaanku datang berbondong-bondong. Dengan tegas menuntut penarikan investasi. Tak lama kemudian, semua mitra kerja menelpon. Secara sepihak ingin mengakhiri kontrak, bahkan rela membayar denda. Boikot gabungan dari keluarga Liu dan Chen. Memiliki kekuatan yang luar biasa. Bisnisku dalam semalam jatuh dari puncak ke jurang. Berada dalam situasi putus asa. Tepat saat aku pusing 7 keliling. Mengira kami benar-benar akan tamat. Serombongan Rolls-Royce hitam membentuk konvoi yang megah. Berhenti di bawah gedung apartemenku yang bobrok. Menarik perhatian semua tetangga. Seorang pria tua dengan setelan Xuangshan yang rapi. Berambut putih tapi sangat bugar. Dengan pembawaan yang luar biasa. Berjalan ke atas dikelilingi oleh sekelompok pengawal berbaju hitam. Dan mengetuk pintu kamar sewaanku. Dia tertegun sejenak setelah melihatku. Lalu matanya memerah. Di bawah tatapan kaget aku dan Liu Ruyan. Dia membungkuk dalam-dalam kepadaku. Tuan muda,
Kami datang untuk menjemput Anda pulang. Aku tertegun. Liu Ruyan juga tertegun. Pria tua itu dengan gemetar mengeluarkan sebuah dokumen dari sakunya dan sebuah liontin giok kuno berukir salib. Dengan hormat menyerahkannya kepadaku. Tuan Besar telah mengamati Anda secara diam-diam. Katanya, seorang pria boleh saja tidak punya uang untuk sementara waktu. Tidak punya kekuasaan. Tapi tidak boleh tidak punya tulang punggung dan tanggung jawab. Seorang wanita mungkin tidak bisa menambah kemewahanmu, tapi harus bisa menemanimu di saat sulit, memberikan dukungan di saat susah, bahkan rela melawan dunia. Dia melirik Liu Ruyan di sebelahnya. Matanya penuh dengan pujian. Tindakan Nona Liu telah melewati ujian terakhir dan tersulit yang ditetapkan Tuan Besar untuk Anda. Satu-satunya pewaris keluarga Si yang hilang selama 23 tahun. Si Heo, Tuan Muda, selamat datang di rumah. Aku melihat dokumen yang cukup untuk membuktikan identitasku, serta liontin giok yang sejak kecil kukenakan di leher. Yang kukira adalah peninggalan orang tuaku. Otakku kembali korslet. Si Hao bukanlah anak yatim piatu, melainkan pewaris tunggal dari keluarga terkaya di Tiongkok. Keluarga Si dari Beijing yang mengendalikan urat nadi ekonomi negara. Yang begitu rendah hati hingga nyaris menjadi legenda. Yang telah hilang selama lebih dari 20 tahun. Kakekku, pemimpin keluarga Si, telah mengamatiku secara diam-diam, mengujiku, dan Liu Ruyan, dengan caranya yang paling gila, paling tegas, telah membantuku melewati ujian terakhir ini. Situasi seketika berbalik drastis. Semua orang yang dulu meremehkanku, menertawakanku, menindasku, semuanya ternganga. Tuan Besar Liu setelah mendengar berita itu, langsung terkena serangan jantung dan dilarikan ke rumah sakit untuk diselamatkan. Dan Chen Xi yang kepalanya dihantam oleh Liu Ruyan, begitu ketakutan hingga langsung lemas di lantai. Tidak bisa menahan buang air kecil dan besar. Mereka tidak pernah menyangka, pria miskin yang tidak berharga di mata mereka, pria yang perlu bergantung pada wanita untuk naik kelas, ternyata adalah sosok yang bahkan tidak pantas mereka pandang, sosok di atas awan. Aku menatap Liu Ruyan di sampingku. Dia juga sedang menatapku dengan kaget. Mulutnya sedikit terbuka. Jelas, belum sadar dari pembalikan keadaan yang luar biasa ini. Aku tersenyum, mengulurkan tangan dan memeluknya erat. Aku berbisik di telinganya. Gadis gila, sekarang giliranku untuk menafkahimu. Berita kembaliku ke keluarga Si seperti bom besar yang meledak di seluruh dunia bisnis Tiongkok. Keluarga Si, pewaris tunggal yang legendaris yang hilang selama bertahun-tahun, telah ditemukan. Berita ini saja sudah cukup membuat banyak orang tidak bisa tidur. Tuan Besar Liu terbaring di ranjang rumah sakit selama 3 hari. Pada hari keempat, dia secara pribadi membawa semua anggota inti keluarga Liu dengan hadiah mahal datang untuk meminta maaf. Di depan gerbang kediaman keluarga Si, sikap mereka sangat rendah. Bahkan bisa dibilang memohon pengampunanku dengan rendah hati. Dan berulang kali menyatakan harapan agar aku dan Liu Ruyan bisa kembali bersama dan menikah. Aku melihat wajah penjilat mereka yang berbeda dari sebelumnya. Hanya merasa sangat konyol dan ironis. Aku tidak menemui mereka. Hanya meminta kepala pelayan yang menjemputku untuk menyampaikan pesan. Standar keluarga Liu terlalu tinggi. Aku, Se Heo, tidak pantas. Rombongan keluarga Liu pergi dengan malu. Tak lama kemudian, grup Si dan grup Liu, karena sebuah proyek kerjasama di Eropa, mengadakan negosiasi bisnis yang sangat dinanti. Di meja negosiasi, aku sebagai perwakilan penuh grup Si dan Liu Ruyan, setelah Tuan Besar Liu jatuh sakit, telah menjadi pemegang kekuasaan sebenarnya di grup Liu. Kami dari sepasang kekasih berubah menjadi lawan di meja negosiasi. Suasana di ruang rapat tegang. Di permukaan, kami berdebat sengit, tidak mau mengalah sedikit pun. Demi beberapa persen keuntungan, kami berdebat hingga muka memerah, membuat tim dari kedua belah pihak tegang hingga telapak tangan berkeringat. Tuan Xi, syarat ini sama sekali tidak bisa kami terima di grup Liu. Ini sama sekali tidak menunjukkan niat baik untuk bernegosiasi. Liu Ruyan tampak serius. Ekspresinya dingin, sangat profesional. Nona Liu, ini sudah merupakan niat baik terbesar dari pihak kami.
Jika grup Liu tidak berniat bekerja sama, kami bisa mencari mitra lain kapan saja. Aku bersandar di kursi dan menjawab dengan pura-pura dingin. Tapi di bawah meja rapat yang tebal, kakiku dan kakinya saling terkait erat. Dia menggunakan ujung sepatunya yang berhak tinggi. Dengan lembut dan sedikit menggoda, menggelitik telapak kakiku. Aku menahan tawa. Hampir saja kehilangan kendali diri. Bagi orang luar, ini adalah pertarungan antara dua raksasa. Permainan bisnis tingkat tinggi yang sengit. Bahkan, mungkin akan mempengaruhi konstelasi pasar Eropa di masa depan. Tapi hanya kami yang tahu. Ini hanyalah sebuah permainan mesra yang sedikit menegangkan di antara kami. Hasil akhir negosiasi tentu saja menguntungkan kedua belah pihak. Grup Xi mendapatkan apa yang diinginkan. Dan grup Liu juga mendapatkan imbalan yang memuaskan. Tapi ada satu orang yang kalah. Kalah telak, bangkrut. Orang itu adalah Chen Xie. Dan grup Chen di belakangnya. Bersama Liu Ruyan, aku mengerahkan semua sumber daya dan jaringan dari keluarga Xi dan Liu untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap grup Chen yang pernah mencoba menekan kami. Keluarga Chen yang dulu sombong, di bawah serangan balik gabungan dari dua raksasa seperti kami, tidak berdaya, seperti perahu kecil di tengah badai. Dalam waktu kurang dari sebulan, mereka menyatakan bangkrut, dan akhirnya kami telan habis. Tidak tersisa sedikit pun. Kami menunjukkan kepada semua orang, dengan cara yang paling kuat dan kejam, apa akibatnya jika mengganggu kami. Sejak saat itu, sebuah kerajaan bisnis yang tak tertandingi, yang dibangun oleh keluarga Xi dan Liu, mulai terbentuk. Dan aku dan Liu Ruyan menjadi pasangan kuat di dunia bisnis, yang disegani namun juga sangat diri semua orang. Mereka bilang aku kejam dan tegas. Bilang dia gila dan tidak bisa ditebak. Tapi kami tahu, kami hanya sedang melindungi satu sama lain dengan cara kami sendiri. Orang yang tidak pernah melepaskan kami di saat terpuruk. Pernikahan kami menggemparkan dunia. Lokasi pernikahan dipilih di sebuah pulau pribadi yang dibeli oleh keluarga Xi. Laut biru, langit cerah, pasir putih seperti Jiup. Para tamu yang datang adalah para tokoh dan orang kaya ternama dari seluruh dunia. Nama siapapun dari mereka cukup untuk menjadi berita utama dunia. Ratusan drone berputar di langit, menyiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Dikatakan jumlah penonton online memecahkan rekor sejarah. Aku mengenakan setelan putih rancangan Tom Ford, berdiri di atas karpet merah yang ditaburi kelopak mawar putih. Terbaik yang diterbangkan dari Belanda. Jantungku berdebar kencang, menunggu pengantinku. Saat Liu Ruyan mengenakan gaun pengantin yang dijahit tangan oleh desainer top dunia. Selama setahun, dihiasi dengan berlian dari Afrika Selatan. Berjalan menyusuri lorong bunga digandeng ayahnya. Selangkah demi selangkah ke arahku. Aku merasa seolah semua bintang di dunia jatuh padanya. Dia masih sangat cantik, sangat mempesona. Tapi hari ini, di matanya tidak ada lagi tatapan dingin. Hanya kelembutan dan cinta yang tak terhingga. Saat bertukar cincin, pembawa acara memintanya mengucapkan janji pernikahan. Dia memegang mikrofon dan menatap mataku. Di matanya yang selalu penuh bintang, kini berkaca-kaca. Tapi dia tersenyum sangat cerah. Seluruh dunia bilang aku gila. Suaranya terdengar di seluruh ruangan melalui mikrofon. Dengan sedikit isak bahagia. Tapi hanya aku yang tahu. Sebelum bertemu denganmu, aku hanyalah seorang pasien yang terkurung dalam rasa sakit. Dia menarik napas dalam-dalam. Air mata akhirnya jatuh. Sehel, kamu bukan obat penawarku. Kamu adalah satu-satunya penyelamatku. Seluruh arti hidupku. Kata-kata sederhana itu seperti pukulan terberat. Menghantam jantungku. Membuat mataku langsung memerah. Saat giliranku, aku mengambil mikrofon. Memegang tangannya yang sedikit dingin dengan sangat erat. Seolah ingin menyatukannya dengan tulang dan darahku. Aku menatapnya dalam minus dalam. Dengan segenap kelembutan dan ketulusan hidupku. Janjiku juga sederhana. Liu Ruyan, mulai hari ini, aku akan menyembuhkanmu. Lalu giliranku untuk menjadi gila, untukmu seumur hidup. Tepuk tangan hadirin bergemuruh. Tak henti-hentinya. Aku menundukkan kepala. Di bawah kesaksian seluruh dunia. Mencium pengantinku. Ciuman ini melintasi jurang status.
melewati ujian dunia, dan akhirnya menjadi abadi. Kami adalah obat penawar satu sama lain, penyelamat satu sama lain, dan juga satu-satunya tempat pulang bagi satu sama lain. Bertahun-tahun setelah menikah, namaku dan Liu Ruyan telah lama menjadi legenda yang tak tergoyahkan di dunia bisnis. Kerajaan bisnis yang kami bangun bersama, petanya, telah meluas ke setiap sudut dunia. Nama kami melambangkan kekayaan dan kekuasaan yang tak terbayangkan oleh orang biasa. Tapi yang paling kami sukai adalah melepaskan setelan mahal dan gaun mewah, mematikan ponsel, dan kembali ke wujud kami yang semula. Suatu sore yang biasa, matahari terbenam mewarnai langit dengan warna oranye yang hangat. Aku mengendarai motor listrik kecil yang baru, membonceng Liu Ruyan kembali ke sudut jalan tempat kami pertama kali bertemu. Dia datang sendiri mengendarai Aston Martin ungu mencolok yang pernah kugores. Sudah lama diperbaiki seperti baru. Saat ini, mobil itu terparkir dengan tenang di tempat parkir tak jauh dari sana. Seperti seorang saksi bisu, kami duduk di sebuah warung kecil pinggir jalan yang tidak mencolok, memesan semangkuk malatang yang mengepul. Ini adalah makanan favoritnya sekarang. Kak Hao Hao, aku mau bakso ikan itu. Liu Ruyan mengenakan kaos putih sederhana dan celana jeans, tanpa riasan, tapi tetap cantik luar biasa. Dia cemberut, seperti anak kecil yang menunggu disuapi, menunjuk ke dalam mangkuk. Aku tersenyum dan mengambil sebuah bakso ikan panas, meniupnya dengan hati-hati sebelum menyuapkannya ke mulutnya. Dia memicingkan matanya dengan puas, makan dengan lahap. Sedikit minyak cabai merah menempel di sudut bibirnya, seperti anak kucing yang berhasil mencuri makanan. Begitu menggemaskan hingga hatiku luluh. Aku mengambil tisu, dan dengan gerakan alami dan penuh kasih sayang membantunya membersihkannya. Orang-orang yang lewat bergegas. Tidak ada yang bisa mengenali bahwa pasangan yang duduk di pinggir jalan makan malatang, yang terlihat seperti pasangan biasa, adalah pasangan yang mengendalikan urat nadi ekonomi global. CEO dan Liu Ruyan. Kekayaan dan status mengubah dunia tempat kami berada, tapi tidak mengubah cinta kami yang paling murni dan sejati. Dia masih gadis kecil yang akan bermanja-manja padaku, yang hanya bergantung padaku di seluruh dunia. Dan aku masihlah CEO yang rela memasak untuknya seumur hidup, menjadi obat penawar eksklusifnya seumur hidup. Kasih sayang yang ekstrem dan murni dari nona muda gila itu, dan perlindungan diam-diam dari pemuda miskin yang saling bertemu, akhirnya menjadi dongeng termanis dan paling mengharukan di dunia. Kak Hao Hao. Dia menghabiskan bakso ikan terakhir, bersendawa dengan puas, lalu bersandar secara alami di bahuku, berbisik, "Ayo kita pulang." "Baiklah, ayo pulang." Aku menaiki motor listrik kecil eksklusifku. Dia dengan terampil memeluk pinggangku erat dari belakang, menyandarkan wajahnya di punggungku. Sinar senja membuat bayangan kami sangat panjang. Aston Martin di kejauhan terparkir dengan tenang, menjadi saksi awal dari segalanya. Dan motor listrik kecil ini akan membawa kisah kami menuju masa depan yang lebih jauh dan penuh kehangatan.